Di ruang tamu yang dipenuhi cahaya sore dari jendela berlapis tirai tipis, aku berdiri dengan tangan gemetar, dokumen notaris palsu terhampar di meja kayu besar. Ayah mertua menatap tajam, senyum tipis ibunya yang seolah lembut menempel di wajahnya, namun matanya berbinar penuh tipu daya. Tanda tangan di sini, sekarang juga, suaranya tegas, memaksa, sementara tamu dan keluarga besar menatapku dengan rasa ingin tahu yang menusuk. Anak kecilku, duduk di kursi dekat jendela, menatapku dengan mata bingung, seakan memahami ketegangan yang tak mampu ia ungkapkan. Pujian palsu ibunya menggantung di udara, membuatku terlihat lemah di hadapan semua orang, padahal aku tahu, aku menyimpan salinan dokumen dan catatan keuangan keluarga lama yang bisa mengubah segalanya. Tangan ayah mertua menekanku, mencoba memaksa menyerahkan sertifikat tanah warisan, sementara ibu mertua dengan senyum manis menyela, membuat komentar mengejek yang hanya aku yang tahu maksudnya. Dalam diam, aku mengingat semua pengorbanan percayaku pada pengalaman panjang keluarga. Waktu karier yang dikorbankan, ketakutan akan sistem hukum yang mudah dimanipulasi, semua demi menjaga keharmonisan dan anakku tetap aman. Saat mereka berdua sibuk memainkan sandiwara tekanan, mataku jatuh pada buku catatan keuangan tua di rak. Awalnya hanya referensi, kini menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa tanda di dokumen dan transaksi lama mulai terasa janggal, mencurigakan. Saudara iparku, awalnya netral, berdiri di sudut, memperhatikan dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Mungkinkah ia melihat sesuatu yang sama? Telinga mendengar percakapan tergesa-gesa tentang transfer aset, komentar singkat yang tampak sepele namun membuat hatiku menegang. Aku berusaha tetap tenang, sambil merasakan getaran rasa bersalah dan dilema moral, karena aku tidak mampu melindungi anak sepenuhnya dan harus memutuskan apakah mempertahankan kehormatan atau mulai melawan ketidakadilan. Secercah kecurigaan muncul ketika aku memeriksa catatan keuangan di ponselku secara diam-diam, menemukan email lama yang mengindikasikan adanya manipulasi aset, sementara senyum ibunya tetap terpasang di wajah, menjebak dan menindas. Aroma kayu meja tua, bunyi tetes air dari jendela, dan bisikan tamu yang tak sadar menambah ketegangan. Kamu harus menyerahkan semua ini sekarang, ayah mertua mengulang, menatap lurus ke mataku, sementara aku menelan ludah, memikirkan langkah berikutnya. Buku catatan itu kini lebih dari sekadar catatan. Ia adalah saksi bisu yang bisa membuka rahasia besar yang mereka sembunyikan. Ketika aku menatap anakku, ada tekad baru yang muncul, bahwa aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan masa depan kami. Tapi sebelum aku sempat bergerak, suara ibunya menyela dengan nada manis namun menusuk, "Tentu saja, kita semua ingin melihat kejujuranmu, bukan?" Kecurigaan mulai mengendap apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Buku catatan tua itu berkilau di bawah cahaya sore, seakan menunggu saat yang tepat untuk membuka rahasia, dan aku sadar bahwa ini baru permulaan dari konflik yang jauh lebih gelap daripada yang aku bayangkan. Ada dokumen palsu, aset yang dimanipulasi, dan kemungkinan pengkhianatan di setiap sudut, termasuk dari mereka yang kuterima sebagai keluarga. Di balik semua tekanan, rasa sakit, dan ancaman sosial, ada satu hal yang pasti. Aku harus menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap kebenaran, tapi pertanyaannya adalah, apakah aku bisa bertahan sampai saat itu tiba, atau semuanya akan runtuh lebih cepat dari yang kubayangkan? Sementara mata saudara ipar yang diam itu mulai menandakan bahwa rahasia mereka mungkin tidak seaman yang mereka kira. Tatapan itu tidak hilang bahkan setelah aku menundukkan kepala dan pura-pura mengatur napas. Mata Damar, adik iparku, tetap menempel pada buku catatan keuangan lama di rak seperti ia baru saja melihat benda yang seharusnya sudah tidak ada. Detik itu aku tahu, bukan hanya aku yang menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi sebelum keberanian kecil itu tumbuh menjadi suara, Pak Wira menggeser dokumen di atas meja hingga ujung kertasnya menyentuh perutku. "Ratih, jangan membuat kami malu lebih lama," katanya, datar, tetapi setiap katanya seperti paku yang dipukul pelan-pelan ke dadaku. "Keluarga besar sudah berkumpul. Tetangga juga tahu hari ini kita menyelesaikan urusan warisan. Kalau kau masih menolak, orang akan bertanya, sebenarnya apa yang kau sembunyikan?" Bu Made langsung menyambung dengan nada lembut yang biasa ia pakai saat ada tamu, nada yang dulu membuatku percaya bahwa ia ibu mertua yang hangat. "Kami semua tahu kamu perempuan pintar, Nak. Justru karena itu, jangan pakai kepintaranmu untuk menyulitkan keluarga sendiri." Beberapa sepupu suamiku saling pandang, lalu berbisik. Aku melihat anakku, Sekar,
menggenggam ujung rok seragam sekolahnya yang belum sempat diganti. Ia baru 7 tahun, tetapi wajahnya sudah belajar takut lebih cepat dari umurnya. Bagas, suamiku, duduk di sisi lain meja, diam dengan rahang mengeras. Aku berharap ia berdiri, menarik dokumen itu, lalu berkata bahwa istrinya tidak pantas dipermalukan di rumah sendiri. Tetapi ia hanya menatap lantai. Diamnya lebih menyakitkan daripada teriakan ayahnya. Aku menatap pulpen hitam yang disodorkan Pak Wira. Pulpen itu tampak kecil, tetapi di tangan mereka, benda itu seperti pisau. Jika aku menandatangani, tanah yang kubeli bersama Bagas setelah 3 tahun bekerja, rumah yang sebagian cicilannya kubayar dari gaji sebagai staf administrasi di koperasi sekolah, dan bagian emas peninggalan ibuku yang pernah kupakai untuk membantu usaha keluarga, semuanya bisa berpindah dengan rapi atas nama kesepakatan adat. Jika aku menolak, mereka akan membuatku terlihat seperti menantu serakah yang tidak menghargai orang tua. Ratih, kata Bagas akhirnya, pelan sekali, mungkin lebih baik kamu tanda tangan dulu, nanti kita bicarakan baik-baik. Aku menoleh padanya. Ada rasa asing yang dingin merambat di dada. Nanti? Tanyaku, hampir tanpa suara. Pak Wira tertawa pendek. Dengar, suamimu sendiri paham, jangan keras kepala, anakmu butuh lingkungan yang tenang. Jangan sampai karena ibunya, dia ikut menanggung malu di sekolah. Kalimat itu membuat kakiku lemas. Mereka tidak lagi hanya menekan aku, mereka mulai mengarahkan pisau ke Sekar. Aku mengambil pulpen itu, bukan untuk menyerah, tetapi untuk membeli waktu. Tanganku bergerak pelan ke arah kertas, sementara mataku sekali lagi menangkap buku catatan keuangan lama di rak. Sampul coklatnya kusam, sudutnya terkelupas, ada bekas pita merah yang dulu dipakai mendiang kakek Bagas untuk menandai halaman transaksi tanah. Dulu aku menganggap buku itu hanya peninggalan tua, dipakai Pak Wira setiap kali ia ingin bercerita tentang kejayaan keluarga. Namun sekarang, setelah melihat nomor sertifikat di dokumen notaris yang berbeda 1 angka dari salinan yang kusimpan, buku itu terasa seperti seseorang yang menahan napas di tengah ruangan. Aku menekan ujung pulpen ke kertas, tanpa menuliskan apapun. Aku minta membaca ulang 1 halaman, kataku. Ruangan mendadak senyap, Bu Made tersenyum, tetapi senyumnya kaku. Sudah dibacakan tadi, nak. Aku tetap ingin membaca. Pak Wira mencondongkan badan. Kau tidak percaya kepada kami? Pertanyaan itu bukan pertanyaan. Itu jebakan. Jika aku menjawab tidak, aku menjadi menantu durhaka. Jika aku menjawab ya, aku harus menandatangani, maka aku memilih diam. Keheningan itu berlangsung cukup lama, hingga salah satu paman Bagas batu kecil, lalu berkata, perempuan zaman sekarang memang banyak curiga. Ada tawa pendek yang segera ditahan, pipiku panas. Aku membaca 1 paragraf, 2 paragraf, lalu berhenti pada bagian yang menyebut bahwa aku dengan sadar menyerahkan pengelolaan aset keluarga kepada pihak pertama karena tidak mampu menjaga administrasi keuangan rumah tangga. Dadaku berdenyut. Ini bukan sekadar dokumen pengalihan. Ini pernyataan bahwa aku tidak becus, bahwa aku menyalahgunakan kepercayaan, bahwa aku pantas dicabut haknya. Aku mengangkat wajah. Kalimat ini tidak pernah dibicarakan. Itu hanya bahasa hukum, jawab Pak Wira cepat. Jangan sok paham. Kalau hanya bahasa hukum, kenapa menyebut aku tidak mampu menjaga administrasi? Bu Made menghela napas dramatis, lalu menatap tamu-tamu yang masih duduk dengan teh setengah diminum. Lihatlah, kami sudah berusaha halus. Tapi Ratih selalu merasa diserang, padahal selama ini kami menutupi banyak hal demi nama baiknya. Bisikan langsung naik seperti api kecil. Aku merasakan tubuhku menegang. Menutupi apa? Tanyaku. Pak Wira berdiri. Ia tidak berteriak, tetapi suaranya cukup keras untuk terdengar sampai teras. Kalau kau memaksa kami membuka semuanya, baik, keluarga harus tahu bahwa beberapa bulan terakhir ada transaksi keluar dari rekening usaha yang tidak jelas, ada sertifikat tanah yang salinannya hilang. Ada emas keluarga yang tidak pernah kembali setelah dipinjam untuk acara pernikahan sepupu. Dan semua itu terjadi saat kau yang mengurus administrasi rumah ini. Dunia seperti berhenti 1 detik, aku mendengar Bu Made menarik napas pelan, bukan kaget, melainkan puas. Bagas menutup mata, damar, di sudut ruangan, mengangkat kepala dengan wajah terkejut. Aku berdiri tanpa sadar. Itu tidak benar. Buktikan, kata Pak Wira. Kalau tidak benar,
Tanda tanganlah pernyataan ini, serahkan pengelolaan aset sampai semuanya bersih. Kalau kau jujur, apa yang kau takutkan? Di luar pagar, beberapa tetangga mulai memperlambat langkah. Rumah keluarga besar itu berada di gang yang semua orang saling tahu, suara sendok jatuh pun bisa menjadi cerita pasar besok pagi. Sore itu, kehormatanku tidak hancur dalam ledakan besar. Ia retak pelan-pelan lewat bisikan, tatapan, dan kalimat yang sengaja dibiarkan terdengar sampai halaman. Aku ingin membela diri, tetapi aku tahu setiap kata akan dipelintir. Aku meletakkan pulpen kembali ke meja. Aku tidak akan tanda tangan sebelum membaca semuanya dan membawa salinan ke pengacara. Pak Wira memukul meja. Cangkir teh bergeser, sendok kecil jatuh berdering, Sekar terlonjak dan mulai menangis. Tangis itu membuatku hampir menyerah, hampir. Bu Made langsung mendekati Sekar, membungkuk seolah penuh kasih, lalu berkata cukup keras, kasihan anak ini, masih kecil sudah melihat ibunya melawan kakeknya sendiri. Aku maju, menarik Sekar ke pelukanku. Jangan pakai anakku. Mata Bu Made berubah tajam hanya sepersekian detik. Anakmu juga darah keluarga ini. Kalimat itu menancap lebih dalam daripada tuduhan apapun. Setelah kejadian itu, aku tidak diusir secara terang-terangan. Mereka terlalu pandai untuk tampak kejam. Mereka hanya membuat udara di rumah tidak bisa kuhirup. Malam itu, makanan tetap disiapkan di meja, tetapi piringku tidak ada. Bu Made berkata pelayan lupa, lalu tertawa kecil. Di grup WhatsApp keluarga, foto ruang tamu tadi sore sudah beredar, diambil dari sudut yang membuatku tampak berdiri membentak Pak Wira. Keterangan fotonya singkat. Semoga keluarga diberi kesabaran menghadapi cobaan dari orang dalam. Tidak ada namaku, tetapi semua orang tahu. Dalam 1 jam, 2 sepupu mengirim pesan pribadi kepada Bagas, bukan kepadaku. Salah satunya menulis, jaga istrimu sebelum nama keluarga makin rusak. Bagas tidak menunjukkan pesan itu kepadaku. Aku melihat pantulannya di layar saat ia duduk di samping tempat tidur, punggungnya membungkuk seperti orang kalah. Kamu tahu aku tidak mengambil apapun? Kataku. Ia diam. Bagas, ia mengusap wajah, aku tahu kamu bukan pencuri, tapi... Ia menoleh, matanya lelah. Tapi kamu juga tahu Bapak tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Aku tertawa sekali, hambar, hampir tidak mengenali suaraku sendiri. Jadi sekarang aku harus membuktikan aku tidak bersalah, sementara ayahmu tidak perlu membuktikan tuduhannya? Aku tidak bilang begitu. Diam berarti begitu. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Dari luar terdengar suara motor lewat dan anjing menggonggong. Kamu tidak mengerti posisi aku. Kalimat itu membuat sesuatu di dalam diriku patah dengan suara yang tidak terdengar. Selama 8 tahun menikah, aku mengerti posisinya lebih sering daripada posisiku sendiri. Aku mengalah saat Pak Wira meminta Bagas tetap bekerja di usaha keluarga meski gajinya tidak jelas. Aku menunda mengambil promosi di koperasi sekolah karena Bu Made berkata cucu lebih butuh ibunya daripada kantor. Aku ikut acara adat, memasak untuk tamu, tersenyum saat dibandingkan dengan menantu lain, dan menelan hinaan kecil seperti menelan obat pahit yang katanya demi kesembuhan keluarga. Tetapi malam itu, ketika Bagas meminta aku memahami posisinya sementara posisiku dihancurkan di depan semua orang, aku sadar kesabaranku selama ini bukan menjaga rumah, mungkin aku hanya memperpanjang kekuasaan mereka. Setelah Sekar tidur, aku membuka lemari kecil di kamar. Di bawah tumpukan kain batik, dalam map plastik berwarna biru, ada salinan dokumen yang sempat kupotret diam-diam sebelum ruang tamu penuh. Aku tidak mendapatkannya secara mudah. Sore tadi, ketika Bu Made menyuruhku mengambil air untuk tamu, aku sengaja melewati meja kerja Pak Wira dan melihat map coklat terbuka. Di dalamnya ada stempel notaris, fotokopi sertifikat tanah, dan halaman pengalihan aset yang belum ditandatangani. Aku hanya punya waktu kurang dari 1 menit. Tanganku gemetar saat memotret, takut suara kamera ponsel terdengar. Setelah itu, aku menyimpan ponsel di saku dalam kain kebaya, lalu kembali ke ruang tamu seolah tidak terjadi apa-apa. Salinan itu belum cukup. Foto bisa dipertanyakan, dokumen bisa dikatakan rancangan. Aku butuh asal-usul angka, tanggal, rekening, tanda tangan, dan orang yang pernah melihat dokumen asli. Aku mengambil buku catatan keuangan lama dari rak bukan malam itu, karena rak ruang tamu selalu dilewati orang, melainkan keesokan paginya saat semua sibuk menyiapkan sesajen kecil untuk acara selamatan rumah sepupu di Bantul.
Bu Made mengira aku mencuci piring di belakang. Aku menunggu sampai suara mobil Pak Wira keluar dari halaman, lalu masuk ke ruang tamu dengan jantung berdebar. Foto keluarga besar menggantung di dinding, Pak Wira di tengah, Bagas dan Damar di kanan kiri. Bu Made tersenyum dengan kebaya krem. Aku berdiri paling tepi menggendong Sekar yang masih bayi. Dulu foto itu membuatku merasa diterima. Pagi itu, foto itu seperti bukti bahwa sejak awal aku hanya ditempatkan di pinggir. Buku catatan keuangan lama berada di rak kedua, diapit album pernikahan dan kotak kayu berisi keris pusaka. Saat aku menyentuhnya, debu tipis menempel di jariku. Aku tidak membawa buku itu pergi. Aku tahu jika hilang, mereka akan curiga. Aku hanya membukanya di tempat, memotret halaman demi halaman dengan tangan gemetar. Awalnya isinya sederhana, catatan hasil panen, pembayaran tukang, biaya upacara adat, pinjaman keluarga, pembelian tanah di dekat pasar tradisional, tulisan tangan mendiang kakek Bagas rapi, angka-angkanya diberi garis merah jika sudah lunas. Namun di bagian tengah, aku menemukan halaman yang ditempeli kertas kecil. Di sana tertulis nomor sertifikat tanah yang sama dengan rumah yang kami tinggali, tetapi nama pemilik awalnya bukan Pak Wira. Nama itu milik ayahku. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Aku membaca ulang. Tahun pembelian, jumlah pembayaran, tanda lunas, semua mengarah ke transaksi yang dulu diceritakan ayahku sebelum meninggal. Ia menjual sebagian tanah keluarga kami kepada keluarga Bagas, dengan syarat satu petak kecil tetap dicatat sebagai hakku setelah menikah, karena itu bagian dari bekal hidupku. Selama ini Pak Wira selalu berkata tanah itu warisan keluarga suami yang dipinjamkan untuk kami tempati. Buku catatan keuangan lama membisikkan cerita lain. Tetapi sebelum aku sempat memotret halaman itu dengan jelas, suara langkah terdengar dari lorong. Aku menutup buku cepat-cepat dan berpura-pura membersihkan debu rak. Damar muncul di ambang pintu, memakai kemeja biru tua, wajahnya pucat. "Mbak Ratih," katanya pelan, "Bapak mencari buku itu minggu lalu." Aku membeku. "Buku apa?" Ia melirik ke buku catatan yang baru saja kututup. "Yang itu." Udara di antara kami seperti terikat. Aku tidak tahu apakah ia memperingatkanku atau mengancamku. "Untuk apa?" tanyaku. Damar menelan ludah. Katanya ada catatan lama yang harus disesuaikan sebelum rapat keluarga. Kata disesuaikan, membuat tengkukku dingin. "Kamu tahu soal dokumen kemarin?" Ia tidak langsung menjawab. Dari dapur terdengar Bu Made memanggil nama pelayan. Damar mendekat satu langkah, lalu berbisik, "Aku tidak tahu semua. Tapi aku melihat Bapak membawa map dari kantor notaris Pak Suryo 3 hari lalu. Stempelnya sudah ada sebelum tanda tangan Mbak diminta." Aku menahan napas. "Kenapa kamu baru bilang sekarang?" Wajahnya berubah keras, bukan marah kepadaku, melainkan seperti orang yang malu pada dirinya sendiri. "Karena selama ini aku pikir urusan itu hanya cara Bapak merapikan aset keluarga. Aku tidak tahu Mbak akan dituduh mencuri." Ia menatap pintu, lalu menambahkan, "Jangan percaya semua yang Bagas katakan. Dia sedang ditekan." Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, Bu Made masuk dengan senyum yang terlalu manis. "Loh, kalian berdua di sini? Rajin sekali Ratih bersih-bersih rak. Perempuan kalau sedang gelisah memang lebih baik cari pekerjaan, daripada berpikir yang macam-macam." Damar langsung mundur. Aku menunduk, menahan rasa panas di wajah. Bu Made berjalan ke rak, mengusap sampul buku catatan keuangan lama dengan 2 jari, lalu berkata ringan, "Benda tua begini kadang bikin orang salah paham. Catatan lama tidak selalu cocok dengan keadaan sekarang." Ia mengambil buku itu, memeluknya ke dada, lalu membawanya pergi. Saat itulah aku sadar, mereka tahu buku itu berbahaya, dan aku terlambat memotret halaman paling penting dengan jelas. Hari-hari berikutnya berubah menjadi lorong sempit yang dindingnya bergerak mendekat. Di pasar tradisional, pedagang sayur yang biasanya menyapaku hangat mendadak hanya mengangguk kaku. Seorang ibu dari sekolah Sekar bertanya dengan senyum palsu, "Mbak Ratih masih tinggal di rumah besar itu, kan? Saya dengar ada urusan keluarga yang rumit. Semoga tidak sampai mengganggu anak-anak." Kata anak-anak membuatku tahu kabar sudah sampai ke sekolah. Sekar pulang dengan mata merah suatu siang. Ia berkata temannya bertanya apakah ibunya mencuri tanah kakeknya. Aku memeluknya di parkiran, di antara motor dan suara bel pulang sekolah, sambil merasakan rasa bersalah menamparku berkali-kali. Aku sudah mencoba diam demi melindunginya,
Tetapi diamku justru menjadi ruang bagi mereka untuk menulis cerita palsu tentangku. Malamnya, aku menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya foto. Sebuah halaman dokumen yang menyatakan aku menerima sejumlah uang dari rekening usaha keluarga 6 bulan lalu. Di bawahnya ada tanda tangan, yang sangat mirip tanda tanganku. Pesan berikutnya masuk, kalau masih keras kepala, ini akan sampai ke sekolah anakmu dan kantor tempatmu bekerja. Tangan dinginku hampir tidak mampu memegang ponsel, aku memperbesar foto itu. Tanggalnya aneh. Pada tanggal itu, aku sedang menemani Sekar lomba tari di sekolah. Dan aku ingat karena Pak Wira sendiri tidak datang meski berjanji, tetapi tanda tangan itu membuatku gemetar. Itu bukan hasil coretan kasar. Itu diambil dari tanda tanganku yang asli, mungkin dari dokumen koperasi atau berkas acara keluarga. Aku duduk di lantai kamar mandi agar Bagas tidak melihat wajahku. Untuk pertama kalinya sejak ruang tamu itu, aku bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika aku benar-benar pernah menandatangani sesuatu tanpa membaca? Bagaimana jika di antara puluhan surat keluarga, amplop bank, kwitansi acara adat, dan daftar iuran yang disodorkan Bu Made sambil berkata hanya formalitas, ada satu lembar yang menjadi pintu jebakan? Ingatan tentang diriku sendiri mulai kabur. Aku mencoba mengingat bulan itu, hari itu, tinta pulpen, meja tempat aku mungkin menulis nama, tidak ada yang jelas. Itulah kejamnya manipulasi mereka, bukan hanya membuat orang lain meragukanku, tetapi membuatku ikut meragukan diriku sendiri. Paginya aku tidak pergi ke kantor. Aku menelepon Rina, teman kerjaku di koperasi sekolah, satu-satunya orang di luar keluarga yang tahu sebagian urusan transfer karena dulu aku pernah meminta bantuannya memeriksa mutasi rekening. Kami bertemu di warung kopi kecil dekat Tugu, bukan di kantor, karena aku takut ada orang keluarga Bagas mengenal staf di sana. Rina datang dengan jilbab abu-abu dan wajah serius. Aku sudah lihat pesanmu, katanya tanpa basa-basi. Kalau tanda tangan itu hasil tempelan digital, kita butuh pembanding, jangan hanya pakai perasaan. Aku mengangguk, aku punya beberapa scan tanda tangan dari dokumen lama. Jangan kirim lewat WhatsApp, cetak, simpan asli. Dan minta bank mengeluarkan riwayat resmi, bukan screenshot. Caranya bicara membuatku sedikit kembali bernapas. Ini bukan adegan ajaib di mana bukti jatuh ke pangkuanku. Ini pekerjaan pelan, melelahkan, dan berbahaya. Rina membantuku membuat daftar, salinan mutasi rekening pribadi, rekening bersama, rekening usaha keluarga jika aku masih punya akses lama, bukti kehadiran di sekolah pada tanggal transaksi, foto lomba Sekar, pesan dari nomor tak dikenal, metadata foto jika memungkinkan, dan nama notaris yang muncul di dokumen. Pak Suryo? Rina mengerutkan dahi. Aku pernah dengar, kantornya dekat pasar lama. Tapi hati-hati, kalau dia masih dekat dengan keluarga mertuamu, dia tidak akan langsung mengaku. Aku menatap meja. Aku takut semua ini percuma. Rina menyentuh tanganku. Takut boleh. Tapi jangan biarkan takut membuatmu menyerahkan semua. Setelah pertemuan itu, aku mulai bergerak seperti orang yang hidup dua kehidupan. Di rumah, aku tetap menunduk saat Bu Made menyindirku di depan tetangga yang datang membawa kue. Ratih itu memang halus orangnya, katanya, menepuk bahuku di depan mereka. Kadang terlalu halus sampai kita tidak tahu apa yang disimpan di belakang. Para tamu tertawa pelan, bukan karena lucu, tetapi karena tidak ingin melawan nyonya rumah. Aku tersenyum, menyajikan teh, dan mendengar jantungku sendiri. Di luar rumah, aku mengurus bukti satu demi satu. Aku datang ke sekolah Sekar meminta surat keterangan bahwa pada tanggal transaksi palsu, aku hadir mendampingi lomba dari pagi sampai siang. Staf tata usaha memandangku dengan iba yang membuatku malu, seolah ia sudah mendengar cerita. Untuk keperluan apa, Bu? Tanyanya. Aku hampir menjawab terlalu banyak, tetapi menahan diri. Administrasi keluarga. Ia mengangguk, lalu berkata pelan, semoga cepat selesai, anak ibu anak baik. Kalimat itu membuat mataku panas, bahkan kebaikan kecil bisa terasa seperti luka saat kehormatanmu sedang dicabik. Aku juga pergi ke bank tempat rekening bersamaku dengan Bagas dibuat. Petugas meminta kartu identitas, buku rekening, tanda tangan basah, dan menunggu cukup lama. Aku duduk di kursi plastik, mengamati orang-orang datang mengambil nomor antrean, sementara pikiranku terus kembali pada buku catatan keuangan lama yang sudah diambil Bu Made. Tanpa halaman itu,
Hubunganku dengan tanah warisan ayahku masih tampak seperti cerita lisan. Aku membutuhkan bukti yang tidak bisa dibantah. Ketika mutasi rekening tercetak, aku menemukan sesuatu yang lebih aneh. Tidak ada transfer masuk ke rekeningku sesuai tuduhan. Tetapi ada 3 kali transfer keluar dari rekening bersama ke rekening perusahaan kecil atas nama CV Sari Tirta Mandiri. Jumlahnya tidak besar dalam satu transaksi, tetapi jika digabung cukup untuk membayar biaya balik nama sebagian aset. Aku tidak mengenal perusahaan itu. Nama itu tidak pernah disebut dalam rapat keluarga. Tanggal transfer pertama terjadi 2 hari setelah Bu Made memintaku menandatangani daftar sumbangan untuk upacara adat di halaman rumah. Tanggal kedua terjadi setelah Pak Wira meminjam ponsel Bagas dengan alasan baterainya habis. Tanggal ketiga terjadi malam sebelum dokumen palsu dibacakan di ruang tamu. Aku duduk lama di depan bank, memegang kertas mutasi sampai ujungnya lecek. Bukan bukti final, tetapi pola mulai muncul. Mereka tidak sedang merespons kekacauan. Mereka sudah menyiapkan jalannya. Sore itu, saat aku pulang, rumah keluarga besar tampak sibuk. Ada beberapa laki-laki duduk di teras bersama Pak Wira, termasuk ketua RT dan 2 tetangga senior yang biasa diminta menjadi saksi acara keluarga. Begitu aku masuk pagar, percakapan berhenti. Pak Wira memanggilku dengan suara keras yang sengaja ramah. "Ratih, sini sebentar, biar semua jelas." Aku ingin berjalan terus ke kamar, tetapi Sekar sedang di ruang tamu bersama Bu Made. Aku tidak punya ruang untuk menghindar. Di meja teras ada map lain, kali ini dengan beberapa lembar fotokopi. Pak Wira memandang para tamu. Saya tidak ingin mempermalukan menantu sendiri. Tapi demi nama keluarga dan ketenangan lingkungan, kami perlu menunjukkan bahwa kami sedang menangani masalah ini baik-baik. Ia menyodorkan fotokopi tanda terima palsu itu. Ketua RT mengambilnya, membaca sebentar, lalu menatapku dengan ragu. "Ini benar tanda tangan jenengan, Mbah?" Pertanyaan itu menamparku di depan rumah, di depan pagar, di depan siapapun yang lewat. Aku berkata, "Saya tidak pernah menerima uang itu." Pak Wira langsung mengangkat tangan, seolah ia yang sabar. "Tidak apa-apa, orang terdesak kadang lupa. Kami hanya meminta Ratih mengembalikan pengelolaan aset sampai perkara jelas." Bu Made keluar membawa nampan minuman, senyum manisnya bersinar di bawah lampu teras. Kasihan sebenarnya. Ratih terlalu banyak pikiran. Perempuan kalau memikul urusan besar kadang kewalahan. Sekali lagi, ia memujiku untuk mengecilkanku. Damar berdiri di dekat pintu, wajahnya tegang. Aku melihat ia ingin bicara, tetapi Pak Wira menatapnya sekilas, dan ia menunduk. Malam itu kabar menyebar lebih cepat. Aku bukan hanya menantu yang melawan mertua, aku menjadi perempuan yang diduga menyembunyikan uang keluarga. Di grup ibu-ibu sekolah, seseorang mengirim pesan umum tentang pentingnya mengajarkan kejujuran pada anak sejak rumah. Tidak ada nama, tetapi satu ibu menghapus pesannya setelah beberapa detik. Itu cukup. Sekar menolak berangkat sekolah keesokan paginya. Ia duduk di lantai kamar, memeluk tasnya, berkata, "Kalau teman tanya lagi, aku jawab apa?" Aku berlutut di depannya, tenggorokanku sakit. Aku ingin berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tetapi kebohongan seperti itu terlalu berat. "Jawab bahwa ibumu sedang membereskan kesalahan orang dewasa," kataku. "Dan kamu tidak perlu malu karena kamu tidak melakukan apa-apa." Ia mengangguk, tetapi matanya tidak percaya sepenuhnya. Anak kecil selalu tahu ketika orang dewasa sedang berusaha tampak kuat. Hari itu aku memutuskan langkah yang selama ini kuhindari, menghubungi pengacara independen yang pernah dikenalkan Rina, seorang perempuan bernama Astari Prameswari, lulusan hukum yang membuka kantor kecil dekat kota Gede. Aku datang sendiri, tanpa Bagas, membawa map biru berisi foto dokumen, mutasi rekening, surat sekolah, pesan ancaman, dan beberapa salinan tanda tangan lama. Kantornya sederhana, rak bukunya penuh, meja kerjanya tidak mengesankan seperti kantor pengacara di televisi. Tetapi saat ia membaca dokumen, wajahnya tidak berubah-ubah untuk membuatku takut. Ia hanya menandai beberapa bagian dengan pensil. "Ini bukan sekadar sengketa keluarga," katanya akhirnya. "Ada kemungkinan pemalsuan dokumen, pencemaran nama baik, intimidasi, dan pengalihan aset tanpa persetujuan sah. Tapi kita harus hati-hati. Mereka memakai bahasa adat dan kehormatan untuk menekanmu agar terlihat seolah kau menyerahkan hak secara sukarela." Aku mengangguk. Saya belum punya dokumen asli,
Kamu punya titik awal. Tapi kita butuh penguat. Pertama, pembanding tanda tangan. Kedua, bukti bahwa pada tanggal tertentu kamu tidak mungkin menerima uang. Ketiga, hubungan antara rekening tujuan transfer dan keluarga mertuamu. Keempat, dokumen lama tentang asal-usul tanah. Saat ia menyebut dokumen lama, aku teringat buku catatan keuangan keluarga lama. Ada buku, kataku. Catatan kakek suami saya. Di dalamnya mungkin ada nomor sertifikat dan nama ayah saya. Tapi buku itu sudah diambil ibu mertua. Astari berhenti menulis. Kamu pernah memotret? Aku mengeluarkan ponsel. Ada beberapa foto, sebagian buram karena tergesa-gesa. Ia memperbesar satu foto, lalu satu lagi. Ini cukup untuk menunjukkan ada sesuatu, tapi belum cukup untuk membuktikan. Saya tahu. Jangan ambil buku itu dengan cara yang bisa dipakai menyerangmu. Jangan masuk ruangan terkunci, jangan menyelinap berlebihan. Kalau bisa, buat mereka sendiri mengakui keberadaan buku itu, atau cari salinan lain dari sumber yang lebih aman. Sumber lain? Notaris lama, arsip desa, kantor pertanahan, atau orang yang pernah mencatat transaksi. Dalam keluarga besar, benda seperti itu biasanya pernah difotokopi untuk rapat warisan. Kata-katanya membuka jalan yang lebih masuk akal, tetapi juga lebih panjang. Aku keluar dari kantor Astari dengan kepala penuh daftar dan hati yang tidak lagi hanya takut, ada arah. Namun arah itu belum tentu menyelamatkanku sebelum reputasiku habis. Di rumah, Bagas menunggu di kamar. Di tangannya ada map biru yang tadi kusimpan di bawah kasur. Dadaku berhenti. Kamu geledah barangku? Tanyaku. Ia tampak marah dan terluka sekaligus. Kamu menemui pengacara? Aku tidak menjawab. Ratih? Kamu mau membawa keluargaku ke polisi? Aku mau melindungi diriku dan Sekar. Dengan menghancurkan Bapak, aku menatapnya lama. Bagas, yang menghancurkan seseorang bukan kebenaran. Yang menghancurkan adalah perbuatan yang disembunyikan. Ia melempar map itu ke tempat tidur, beberapa kertas keluar, termasuk mutasi rekening. Ia melihat angka-angka itu, lalu wajahnya berubah sedikit. Dari mana kamu dapat ini, Bang? Kenapa ada transfer ke CV Sari Tirta Mandiri? Tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepadaku. Aku memperhatikan reaksinya. Kamu tidak tahu? Ia menggeleng pelan, lalu berhenti, seperti baru sadar bahwa menggeleng berarti berpihak padaku. Ia segera mengeras lagi. Mungkin itu urusan usaha Bapak. Dari rekening bersama kita, ia diam. Keheningan itu berbeda dari sebelumnya. Kali ini bukan hanya takut, ada celah ragu, tetapi sebelum celah itu melebar, pintu kamar diketuk keras. Bu Made masuk tanpa menunggu izin. Matanya langsung jatuh ke kertas di tempat tidur. Jadi benar, katanya, suaranya bergetar dibuat-buat. Kamu mengumpulkan bukti untuk menyerang keluarga sendiri. Bagas berdiri. Bu, ini bukan diam, Bagas. Satu kalimat itu membuat suamiku kembali menjadi anak kecil di hadapannya. Bu Made mengambil salah satu kertas mutasi dan membacanya cepat, lalu ia tersenyum dingin. Kamu pikir angka-angka ini membuatmu pintar? Ratih, orang desa tidak peduli kertas sebanyak ini. Mereka hanya akan ingat satu hal, menantu yang menyeret aib rumah keluar. Aib itu bukan aku yang membuat, wajahnya mendekat. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan topeng lembutnya retak di depan Bagas. Jangan merasa paling suci. Kamu bisa bekerja, bisa membaca dokumen, bisa bicara halus. Tapi rumah ini berdiri sebelum kamu datang. Nama keluarga ini lebih tua daripada pernikahanmu. Dan karena itu kalian boleh mengambil hakku, hak? Ia tertawa pelan. Perempuan yang masuk ke keluarga orang harus tahu diri. Apalagi kalau masih ingin anaknya diakui sebagai bagian dari keluarga besar. Bagas menatap ibunya, terkejut. Aku menangkap momen itu. Ancaman yang selama ini hanya diarahkan kepadaku akhirnya terdengar oleh telinganya sendiri. Tetapi Bu Made segera sadar, lalu mengubah nada. Maksud ibu, jangan sampai Sekar ikut menanggung akibat keputusan ibunya. Ia keluar membawa satu lembar fotokopi mutasi sebelum aku sempat merebutnya. Aku tahu malam itu mereka akan bergerak lagi. Maka aku tidak tidur. Setelah Bagas terlelap di kursi, aku memeriksa ulang semua foto buku catatan keuangan lama. Ada satu foto yang hampir kuhapus karena terlalu buram. Di pojok kiri bawah, tertutup bayangan jariku, tampak tulisan kecil,
Salinan untuk Pak Suryo, 2009. Jantungku berdebar. Jika kakek Bagas pernah membuat salinan untuk notaris Pak Suryo, mungkin buku itu bukan satu-satunya sumber. Aku memperbesar foto sampai pecah. Di sebelah catatan itu ada nomor map, W17, KL. Aku menyalin kode itu di kertas kecil dan menyimpannya di balik casing ponsel. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor notaris Pak Suryo. Kantornya berada di bangunan tua dekat pasar, dengan papan nama pudar dan pot tanaman yang sebagian kering. Aku tidak datang sebagai menantu keluarga Wira. Aku datang sebagai anak dari almarhum Harjono, menyebut nama ayahku, dan meminta informasi tentang transaksi tanah lama tahun 2009. Resepsionis menatapku bingung, lalu memanggil seorang staf senior bernama Pak Jatmiko. Begitu mendengar nama ayahku dan kode W17, KL, wajahnya berubah sangat halus, tetapi cukup untuk kulihat. Dari mana ibu tahu kode itu? Tanyanya. Dari catatan keluarga. Catatan keluarga siapa? Aku menatapnya. Keluarga yang sekarang menuduh saya mencuri aset mereka. Ia tidak langsung menjawab. Ia mempersilakan aku duduk, lalu masuk ke ruang arsip hampir 20 menit. Setiap menit terasa seperti tali yang ditarik dari leherku. Saat ia kembali, tangannya kosong. Maaf, arsip tahun itu tidak lengkap. Jawaban itu terlalu cepat setelah penantian terlalu lama. Tidak lengkap atau tidak boleh diberikan? Tanyaku. Ia menatap pintu ruang dalam, lalu menurunkan suara. Ibu sebaiknya membawa surat kuasa atau pendamping hukum. Apakah arsip itu ada? Ia merapikan kacamata. Saya tidak bisa menjawab. Pak Jatmiko, nama saya sedang dihancurkan. Anak saya ikut kena. Kalau ada dokumen yang menunjukkan asal-usul tanah itu, saya berhak tahu. Wajahnya melembut sesaat, tetapi ketakutan lebih kuat. Saya hanya staf. Aku berdiri, kecewa, tetapi sebelum keluar, ia berkata pelan tanpa menatapku, kadang arsip lama tidak hilang. Hanya dipindahkan ke ruang yang tidak semua orang boleh buka. Dan kadang, orang yang meminta pemindahan itu bukan pemilik asli. Aku berhenti. Siapa? Ia menggeleng. Saya sudah terlalu banyak bicara. Di luar kantor notaris, tanganku gemetar. Itu bukan bukti, tetapi itu manmoy besar. Aku segera mengirim pesan kepada Astari, lalu menelepon Rina untuk menanyakan CV Sari Tirta Mandiri. Rina berkata ia akan mencoba memeriksa melalui jaringan koperasi, apakah perusahaan itu pernah menerima pembayaran dari usaha keluarga Pak Wira. Sore menjelang saat Damar mengirim pesan untuk pertama kalinya kepadaku sejak kejadian di ruang tamu, "Mbak, jangan pulang lewat pintu depan. Bapak sedang kumpulkan orang lagi. Ibu bilang malam ini mereka akan umumkan sesuatu soal hak asuh Sekar." Aku berhenti di pinggir jalan, suara kendaraan lewat seperti tenggelam, hak asuh. Mereka benar-benar bergerak ke arah anakku. Namun pesan kedua dari Damar membuat darahku lebih dingin lagi. Aku lihat buku catatan itu di ruang kerja Bapak. Ada halaman yang sudah disobek. Aku menatap layar lama sekali, lalu pesan ketiga masuk, hanya berupa foto buram dari sudut meja kerja Pak Wira. Di foto itu, di samping buku catatan keuangan lama yang sampulnya terbuka, ada amplop putih dengan logo kantor notaris Pak Suryo, dan di atas amplop tertulis dengan tinta hitam, draft pernyataan ratih pengakuan penggelapan. Sinar matahari pagi menembus tirai kantor Astari, memantul di permukaan map biru yang kubawa, sementara jantungku berdegup tak menentu. Aku menatap daftar bukti di meja, memastikan semuanya lengkap, salinan mutasi rekening, surat sekolah Sekar, foto dokumen, dan beberapa scan tanda tangan lama. Astari menatapku serius, matanya seperti membaca pikiranku. "Kamu siap menghadapi mereka secara langsung?" Aku mengangguk perlahan, menyadari bahwa ini bukan sekadar pertempuran hukum, tetapi pertarungan sosial dan moral yang akan menguji keluarga, reputasi, dan keberanian kami. Kami menyusun strategi, setiap dokumen harus diverifikasi, setiap saksi dihubungi, mulai dari notaris Pak Suryo hingga teman kerja yang tahu transfer. Di luar itu, kami juga harus mempersiapkan jalur sosial pasar, sekolah Sekar, dan lingkungan RT agar mereka memahami kebenaran tanpa kami harus bersikap agresif. Astari memberi peringatan, "Ini bukan pertarungan cepat. Mereka telah menanam narasi palsu, kamu harus tenang, setiap langkah harus dihitung. Jangan biarkan emosi menjerumuskanmu." Aku menelan ludah,
Menyadari betapa manipulatifnya Pak Wira dan Bu Made, mereka menguasai bukan hanya dokumen, tetapi persepsi orang-orang di sekitar. Ketika aku pulang, Damar menunggu di gang sempit dengan wajah serius. "Aku akan bantu, Mbak," katanya, menunduk. Aku tahu beberapa hal yang seharusnya mereka tidak sembunyikan. Itu pertama kalinya ia secara terbuka menyatakan niatnya untuk berpihak kepadaku. Bersama, kami meninjau lagi bukti, nomor sertifikat di buku catatan keuangan lama yang diambil Bu Made, foto-foto halaman dengan kode W17, KL, dan catatan transfer ke CV Sari Tirta Mandiri. Pola mulai muncul bukan kebetulan, tetapi rencana tersusun untuk mengalihkanku dari aset kami sendiri. Hari berikutnya, aku dan Damar mengunjungi sekolah Sekar dan beberapa tetangga yang sebelumnya menatapku dengan sinis. Kami menjelaskan secara hati-hati, tanpa menuduh, bahwa ada dokumen dan transfer yang tidak sesuai, dan bahwa aku sedang mengumpulkan bukti legal untuk membuktikan kebenaran. Reaksi mereka bervariasi, sebagian mulai ragu dengan narasi keluarga Wira, sebagian masih setia pada Pak Wira. Di rumah, aku memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Wira dan Bu Made, mencatat pola, kesalahan kecil, dan pertanyaan yang mereka hindari. Aku menemukan satu hal penting, amplop draft pernyataan yang tertulis di foto Damar ada di meja kerja Pak Wira. Itu menjadi titik fokus berikutnya. Astari menyarankan, "Kamu tidak boleh mengambil sendiri. Kita perlu saksi atau bukti digital untuk menunjukkan eksistensinya, agar mereka tidak bisa menyangkal." Aku mengangguk. Dengan Damar sebagai sekutu, kami merancang cara memotret dan mencatat amplop itu tanpa diketahui mereka, sambil menunggu kesempatan resmi untuk menghadirkannya di depan keluarga besar dan pihak notaris. Setiap malam aku meninjau ulang semua bukti, menyesuaikan catatan, menghubungi saksi, dan memastikan setiap angka, tanggal, dan tanda tangan memiliki dukungan. Rasa sakit internal tetap ada, rasa bersalah karena anakku harus menyaksikan kekacauan, dilema moral antara menghormati tradisi dan melawan ketidakadilan, serta ketakutan bahwa setiap langkah bisa disalahartikan. Namun kini ada arah. Strategi sistematis yang memungkinkan aku menghadapi mereka secara langsung, dengan bukti, saksi, dan persiapan hukum yang matang. Hari sidang internal keluarga semakin dekat, ruang tamu yang dulu penuh tekanan akan menjadi panggung konfrontasi. Aku menyadari, ini bukan tentang menang secara emosional. Ini tentang membalikan kekuasaan, melindungi anakku, dan menegakkan keadilan. Setiap dokumen, setiap foto, dan buku catatan keuangan lama kini menjadi simbol kekuatan yang akan aku gunakan. Namun sebelum langkah itu, satu pertanyaan tetap menghantui. Apakah mereka sudah menyadari bahwa rahasia mereka mulai terbuka? Saat aku menatap buku catatan tua itu, debu tipis menempel di jariku, seakan bisikan kakek Bagas memperingatkan bahwa rahasia besar sedang menunggu saatnya untuk mengubah segalanya. Di sudut lain, Damar menatapku, wajahnya tegang tapi penuh tekad. "Kita harus siap," katanya, dan aku tahu, untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian menghadapi keluarga yang selama ini tampak tak terkalahkan. Semua persiapan ini, semua langkah hati-hati ini, akan menuntun pada konfrontasi besar, di mana bukti, saksi, dan strategi hukum siap diperlihatkan, dan kebenaran yang selama ini tertahan akan mulai menampakkan bentuknya. Semua orang yang menyepelekan aku, yang percaya bahwa aku lemah, akan segera dihadapkan pada realitas bahwa aku tidak hanya menahan diri, tetapi sedang membangun kemenangan yang tak bisa mereka prediksi. Detik-detik menuju hari besar itu terasa lambat, setiap nafas di rumah besar itu penuh ketegangan, tetapi aku tahu, ketika waktu itu tiba, aku akan berdiri dengan bukti di tangan, bersama Damar, dan menghadapi Pak Wira serta Bu Made secara langsung, tanpa ada yang bisa membalikan fakta yang sudah tertulis. Di luar jendela, suara anak-anak bermain mengingatkanku bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk Sekar, dan bahwa setiap keputusan, setiap bukti yang terkumpul, adalah batu loncatan menuju momen di mana kebenaran akan mulai menyingkap wajah-wajah yang selama ini menutupinya, dan tidak ada ruang lagi untuk manipulasi, ketakutan, atau kebohongan yang terselubung. Pagi ketika pertemuan itu akhirnya berlangsung, rumah besar di Yogyakarta tidak lagi terasa seperti rumah, melainkan seperti ruang sidang yang menyamar sebagai acara keluarga. Tikar digelar di ruang tamu, kursi kayu disusun menghadap meja panjang,
Foto keluarga besar masih tergantung di dinding seperti saksi yang dipaksa diam, dan di tengah meja ada kotak kayu berisi keris pusaka, map-map coklat, serta buku catatan keuangan keluarga lama yang selama ini disembunyikan Pak Wira. Bu Made memakai kebaya hijau tua, wajahnya tenang, senyumnya lembut seperti biasa, seolah ia sedang menyambut tamu selamatan, bukan menghadiri hari ketika nama seseorang akan dihancurkan atau dipulihkan. Pak Wira duduk di kursi paling tengah, punggung tegak, kedua tangannya menekan tongkat kayu berukir, matanya menyapu ruangan dengan rasa memiliki. Ketua RT, dua tetangga senior, beberapa paman, bibi, sepupu, Bagas, Damar, dan Pak Suryo sang notaris hadir di sana. Aku datang terakhir bersama Astari. Rina menunggu di dekat pintu, membawa map tipis berisi salinan mutasi rekening yang sudah dilegalisasi bank. Sekar tidak kubawa masuk. Ia kutitipkan sementara kepada guru wali kelasnya yang bersedia menunggu di rumah sebelah. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin anakku menjadi tameng atau sandera. Begitu aku duduk, Bu Made langsung membuka suara dengan nada yang menyayat halus. Ratih, kami senang kamu datang dengan pendamping. Artinya kamu serius memperbaiki kesalahanmu. Beberapa orang mengangguk pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya meletakkan map biru di atas meja. Astari menatapku sebentar, seolah mengingatkan bahwa hari ini bukan tempat untuk meledak, melainkan untuk membiarkan bukti berbicara. Pak Wira tersenyum tipis. Baik, karena semua sudah hadir, kita selesaikan. Keluarga ini terlalu lama menanggung malu karena satu orang tidak mau jujur. Ia mengeluarkan amplop putih berlogo kantor notaris Pak Suryo, amplop yang pernah difoto Damar di meja kerjanya. Di atasnya tertulis draft pernyataan Ratih pengakuan penggelapan. Meski sudah tahu isinya, melihat tulisan itu di depan mataku tetap membuat perutku mual. Pak Wira membuka amplop, mengeluarkan beberapa lembar kertas, lalu membacakannya dengan suara mantap. Isinya menyatakan bahwa aku mengakui telah menerima uang keluarga tanpa izin, menghilangkan salinan sertifikat tanah, menyembunyikan emas keluarga, dan demi menjaga kehormatan bersama bersedia menyerahkan pengelolaan rumah tinggal, sebagian saham usaha, serta hak atas tanah yang selama ini disebut sebagai warisan keluarga Wira. Ia membaca seolah setiap kalimat adalah fakta, bukan jebakan yang disiapkan. Setelah selesai, ia menatapku. Tanda tangan di sini, Ratih. Kalau kau masih punya rasa hormat kepada keluarga suamimu, jangan perpanjang lagi. Aku menatap kertas itu, lalu bertanya pelan. Sebelum saya menjawab, boleh saya bertanya kepada Pak Suryo? Notaris itu tampak gelisah. Usianya mungkin sudah lewat 60, rambutnya putih di pelipis, tetapi wajahnya lebih lelah daripada tua. Pak Wira langsung menyela, tidak perlu, Pak Suryo hanya membantu bahasa hukum. Astari mengangkat tangan. Justru karena bahasa hukum itu dipakai untuk meminta klien saya mengakui penggelapan, kami perlu menanyakan asal dokumennya. Ruangan menjadi tegang. Pak Wira memicingkan mata. Klien? Ini urusan keluarga, Bu pengacara. Astari tersenyum sopan. Begitu ada tuduhan penggelapan, pemalsuan, dan pengalihan aset, ini bukan sekadar urusan keluarga. Kata-kata itu membuat beberapa orang saling pandang. Aku melihat Bu Made mulai merapatkan bibirnya. Pak Suryo membersihkan tenggorokan. Draft itu memang diketik oleh staf kantor saya berdasarkan permintaan Pak Wira. Suara bisik-bisik langsung naik. Pak Wira menoleh tajam. Suryo. Notaris itu menunduk, lalu berkata lebih pelan, saya hanya menyiapkan rancangan, belum ada pengakuan resmi dari Bu Ratih. Astari segera meletakkan salinan foto amplop yang dikirim Damar di meja. Jadi sebelum hari ini, dokumen pengakuan sudah disiapkan tanpa pernyataan dari Ratih. Pak Suryo diam, diamnya lebih keras daripada jawaban. Ketua RT yang sejak awal duduk kaku mulai mengerutkan dahi. Pak Wira mengetuk tongkatnya ke lantai, itu prosedur biasa. Kita menyiapkan draft sebelum ditandatangani. Aku merasakan napasku pendek, tetapi aku menahannya. Saatnya bukan menyerang dengan emosi. Aku membuka map biru dan mengeluarkan lembar pertama. Kalau ini prosedur biasa, kenapa dalam draft disebut saya menerima transfer pada tanggal 11 Agustus? Aku meletakkan surat keterangan sekolah Sekar di meja. Pada tanggal itu, dari pukul 7 pagi sampai 2 siang, saya berada di sekolah anak saya untuk lomba tari. Ini surat resmi dari sekolah, dilengkapi daftar hadir dan foto acara. Bu Made tersenyum kecil.
Orang bisa datang ke bank setelah acara. Rina maju satu langkah, atas isyarat Astari. Tidak bisa, Bu, tuduhan transfer itu bukan penarikan tunai. Dalam dokumen Pak Wira, Ratih disebut menerima uang melalui transfer masuk ke rekening pribadinya pada pukul 10:17. Saya sudah membantu Ratih meminta mutasi resmi bank. Tidak ada transfer masuk dengan jumlah itu. Ia meletakkan lembar mutasi yang diberi stempel bank. Yang ada justru transfer keluar dari rekening bersama Ratih dan Bagas ke rekening CV Sari Tirta Mandiri. Bagas, yang sejak tadi diam, mengangkat wajahnya. Ia sudah melihat angka itu sebelumnya, tetapi kali ini angka itu berdiri di hadapan semua orang. CV itu milik siapa? Tanya salah satu paman. Pak Wira menjawab terlalu cepat, rekan usaha. Astari meletakkan lembar berikutnya. Kami mengecek data perusahaan melalui jalur legal. Direktur CV Sari Tirta Mandiri adalah Imade Gede Wirawan. Ruangan mendadak diam. Nama itu membuat beberapa orang menoleh kepada Bu Made. Wajahnya tetap manis, tetapi warna di pipinya menghilang. Damar berkata lirih, namun cukup terdengar, itu nama adik ibu. Bu Made menatap Damar seolah ia baru saja mengkhianati darahnya sendiri. Kamu diam. Tetapi perintah itu tidak lagi memiliki kekuatan penuh. Damar berdiri, tangannya gemetar, tetapi suaranya lebih jelas daripada yang pernah ku dengar. Saya tidak akan diam lagi. Saya melihat sendiri Bapak membawa map dari kantor Pak Suryo 3 hari sebelum Ratih diminta tanda tangan. Saya juga melihat buku catatan keuangan lama disimpan di ruang kerja Bapak, dan beberapa halaman disobek setelah Ratih mulai bertanya soal tanah. Pak Wira bangkit separuh dari kursinya. Anak kurang ajar. Damar menelan ludah. Saya kurang ajar karena baru bicara sekarang, Pak. Bukan karena saya bicara. Kalimat itu mengguncang ruangan. Aku melihat Bagas menatap adiknya dengan wajah retak. Mungkin untuk pertama kalinya ia melihat bahwa kepatuhan bukan selalu bakti, dan diam bukan selalu menjaga keluarga. Pak Wira mengambil buku catatan keuangan lama dari sisi meja, lalu menekannya dengan telapak tangan. Buku ini milik keluarga saya, catatan tua tidak bisa dijadikan dasar menuduh orang tua. Astari tidak bergerak cepat. Ia hanya mengeluarkan beberapa foto yang sudah diperbesar. Benar, buku tua tidak cukup sendirian. Tapi buku ini menyebut kode arsip W17, KL dan salinan untuk kantor Pak Suryo tahun 2009. Karena itulah kami mengajukan permintaan resmi melalui pendamping hukum. Ia menoleh kepada Pak Suryo. Pak, apakah arsip itu ada? Notaris itu memejamkan mata. Sesaat aku melihat seorang lelaki tua yang lelah membawa rahasia terlalu lama. Ada. Suara Bu Made tercekat. Pak Wira memukul meja. Suryo, ingat siapa yang membantu kantormu saat hampir tutup. Pak Suryo membuka tasnya dengan tangan bergetar. Saya ingat. Dan karena terlalu lama mengingat utang budi, saya membiarkan batasnya kabur. Ia mengeluarkan map abu-abu, lebih tua dari map lain, tepinya menguning. Ini salinan transaksi tahun 2009. Almarhum Harjono, ayah Bu Ratih, menjual sebagian tanah kepada keluarga Wira, tetapi ada klausul bahwa satu petak yang kini menjadi bagian halaman dan rumah tinggal Ratih Bagas tetap dicatat sebagai bekal untuk Ratih jika pernikahan berlangsung. Klausul itu diketahui almarhum kakek Bagas dan dicatat juga dalam buku keluarga. Dadaku seperti ditarik dari bawah air, aku menatap map itu, menatap nama ayahku yang tercetak di sana, dan untuk sesaat ruang tamu menghilang. Aku melihat wajah ayahku, lelaki yang dulu berkata bahwa seorang perempuan harus punya tempat pulang meskipun ia menikah dengan keluarga sebaik apapun. Dulu aku mengira itu hanya nasihat sedih seorang ayah. Hari ini aku tahu, itu perlindungan yang ia tinggalkan jauh sebelum aku mengerti bahayanya. Pak Wira merebut kata-kata dengan marah. Klausul itu tidak pernah dijalankan. Tidak ada balik nama atas nama Ratih. Astari mengangguk, itulah masalahnya. Tidak dijalankan bukan berarti hilang. Apalagi jika ada bukti bahwa setelah Ratih menikah, beberapa biaya balik nama justru dibayarkan melalui rekening bersama ke perusahaan yang terhubung dengan keluarga Bu Made, lalu dipakai untuk mengurus perubahan sertifikat tanpa persetujuan Ratih. Rina menambahkan, saya membawa catatan bank dan jadwal transaksi. Ada kecocokan tanggal dengan permohonan perubahan data yang diajukan melalui kantor notaris. Pak Suryo menunduk lebih dalam. Staf saya menerima berkas dari Pak Wira. Ada tanda tangan persetujuan Ratih di sana.
Namun setelah saya lihat ulang, tanda tangan itu tampak berasal dari salinan dokumen lain. Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Jadi benar, rasa takutku bahwa tanda tanganku pernah dipakai bukan sekadar bayangan. Astari mengeluarkan lembar pembanding. Kami sudah meminta pemeriksaan awal dari ahli grafologi independen. Ini belum putusan pengadilan, tetapi cukup menunjukkan indikasi kuat bahwa tanda tangan di draft pengalihan aset adalah hasil salin tempel dari dokumen koperasi sekolah yang pernah ditandatangani Ratih. Bu Made tiba-tiba tertawa kecil. Hebat sekali, menantu yang katanya korban ternyata sudah menyiapkan semua untuk menyerang keluarga. Dari awal kamu memang tidak pernah tulus masuk rumah ini, aku menatapnya. Bertahun-tahun aku takut pada kalimat seperti itu. Hari ini tetap sakit, tetapi tidak lagi membuatku mengecil. Saya tulus masuk rumah ini, Bu. Saya memasak untuk tamu Ibu, mengurus acara adat, menunda pekerjaan, menahan komentar Ibu, tersenyum saat Ibu memuji saya di depan orang lalu merendahkan saya di belakang. Tapi tulus bukan berarti rela difitnah. Menantu bukan berarti barang yang bisa dipindahkan haknya. Wajah Bu Made mengeras. Hati-hati bicara. Saya sudah terlalu lama hati-hati sampai suara saya hampir hilang. Ketua RT menunduk. Mungkin malu karena pernah ikut menyaksikan aku dipermalukan di teras. Salah satu bibi berbisik, kalau benar begitu, keterlaluan. Pak Wira mendengar bisikan itu, lalu berdiri penuh. Semua orang jangan bodoh. Ini permainan perempuan yang merasa pintar karena punya pengacara. Ratih tahu keluarga ini punya aset besar. Dia ingin mengambil tanah dengan membawa-bawa nama ayahnya yang sudah meninggal. Bagas tiba-tiba berdiri. Suaranya pecah ketika berkata, "Pak, cukup." Semua mata tertuju padanya. Ia tampak seperti orang yang baru keluar dari ruangan gelap dan belum tahan melihat cahaya. Saya diam terlalu lama. Saya takut melawan Bapak. Saya takut dianggap anak durhaka. Tapi rekening bersama itu milik saya dan Ratih. Saya tidak pernah menyetujui transfer ke CV milik paman dari pihak ibu. Saya juga tidak tahu ada pengakuan penggelapan yang disiapkan untuk istri saya. Pak Wira menatap Bagas seperti melihat benda rusak. Kau memilih istrimu daripada orang tuamu? Bagas menunduk, lalu mengangkat wajah. Saya memilih tidak lagi berbohong. Bu Made memegang dadanya, memainkan peran luka yang sangat ia kuasai. Jadi ibumu ini dianggap pembohong? Damar menjawab sebelum Bagas. Ibu yang menyuruh saya menghapus pesan dari Pak Suryo waktu Ratih mulai tanya soal notaris. Bu Made membeku. Damar mengambil ponselnya. Saya tidak menghapus semuanya. Saya menyimpan tangkapan layar. Astari meminta izin kepada semua orang untuk membacakan isi pesan. Damar menyerahkan ponsel. Di sana, pesan Bu Made tertulis jelas. Pastikan Bagas tidak tahu soal draft pengakuan. Kalau Ratih keras, pakai sekar. Dia akan luluh kalau anaknya disentuh. Aku merasa napasku berhenti. Meski aku tahu mereka memakai sekar, membaca kalimat itu hitam di atas layar membuat rasa sakitnya berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih tajam. Bagas menatap ibunya. Bu, sekar? Bu Made membuka mulut, tetapi tidak ada kalimat lembut yang keluar. Untuk pertama kalinya, topengnya tidak sempat dipasang. Aku hanya ingin menyelamatkan keluarga, katanya akhirnya. Perempuan itu terlalu banyak tahu. Kalau dia membawa tanah itu keluar dari kendali kita, semua akan pecah. Pak Wira menggeram, Made. Tetapi terlambat, kata-kata itu sudah jatuh ke ruangan. Semua orang mendengarnya. Astari tidak perlu menekan lebih jauh. Bu Made sendiri membuka pintu yang mereka kunci bertahun-tahun. Pak Suryo meletakkan dokumen asli di tengah meja. Saya bersedia memberikan keterangan resmi bahwa ada tekanan untuk menyiapkan dokumen tanpa kehadiran Bu Ratih dan bahwa arsip lama pernah diminta dipindahkan dari akses umum. Pak Wira menunjuknya. Kau pikir kau selamat? Kau ikut tanda tangan. Saya tahu, jawab Pak Suryo lirih, karena itu saya akan bertanggung jawab. Ruang tamu yang dulu menjadi tempat aku dipaksa menunduk kini menjadi tempat satu persatu tiang kebohongan mereka retak. Tetapi kemenangan tidak terasa manis. Setiap bukti yang terbuka membawa luka baru. Bagas yang seharusnya melindungiku ternyata membiarkan aku sendirian terlalu lama. Damar yang akhirnya membantuku juga pernah diam ketika aku dihina. Pak Suryo yang memberi bukti juga bagian dari sistem yang membuatku hampir kehilangan hak. Astari menutup rangkaian dokumen dengan suara tenang.
Kami tidak meminta penghakiman keluarga hari ini. Kami meminta pencabutan tuduhan terhadap Ratih di depan orang-orang yang pernah mendengarnya, penghentian tekanan untuk menandatangani pengakuan palsu, pengembalian proses aset ke jalur hukum resmi, dan pernyataan bahwa anak Ratih tidak boleh lagi dipakai sebagai alat ancaman. Setelah ini, kami akan membawa dokumen ke kantor pertanahan, bank, dan jika perlu kepolisian. Pak Wira tertawa pahit. Kau mengancam saya di rumah saya sendiri? Aku menatapnya. Bukan rumah Bapak sendiri. Setidaknya sebagian dari tanah ini berasal dari ayah saya, dan sebagian lagi dibayar dari kerja saya. Ia mendekat, matanya merah. Tanpa nama Wira, kau bukan siapa-siapa di desa ini. Aku berdiri juga. Kakiku gemetar, tetapi suaraku tetap keluar. Mungkin benar. Tapi dengan nama Wira, saya hampir kehilangan diri saya. Jadi kalau harus memilih, saya lebih baik mulai dari nol daripada terus hidup sebagai orang yang kalian injak sambil kalian sebut keluarga. Tidak ada tepuk tangan. Hidup bukan adegan yang bersih. Yang ada hanya diam panjang, wajah-wajah yang tidak tahu harus memihak kemana, dan suara jam dinding yang mendadak terdengar terlalu keras. Ketua RT akhirnya berdiri. Ia menatapku dengan rasa malu yang tidak sepenuhnya berani. Mbak Ratih, saya akan menyampaikan kepada warga bahwa urusan ini belum seperti yang selama ini terdengar. Saya minta maaf karena ikut hadir waktu itu tanpa memahami semua. Permintaan maafnya tidak menghapus malam-malam ketika Sekar takut ke sekolah, tetapi itu awal dari retaknya fitnah. Salah satu paman meminta salinan dokumen untuk dibawa ke rapat keluarga yang lebih resmi. Beberapa sepupu menghindari mataku. Bu Made duduk kembali perlahan, wajahnya kosong, seolah ia baru sadar bahwa kelembutan yang ia pakai sebagai senjata tidak lagi dipercaya. Pak Wira tetap berdiri, tetapi kuasanya tidak lagi memenuhi ruangan seperti sebelumnya. Beberapa minggu setelah hari itu, proses hukum dan administrasi berjalan tidak cepat, tidak indah, dan tidak tanpa perlawanan. Pak Wira mencoba menggugat balik, menuduhku mencemarkan nama baik keluarga. Astari sudah siap. Bukti digital, mutasi bank, pesan Bu Made, keterangan damar, surat sekolah Sekar, arsip Pak Suryo, dan buku catatan keuangan keluarga lama disusun menjadi rangkaian yang sulit dipatahkan. Kantor pertanahan membuka peninjauan ulang terhadap perubahan sertifikat. Bank menelusuri transfer ke CV Sari Tirta Mandiri. Pak Suryo diperiksa oleh organisasi notaris dan harus menyerahkan arsip lengkap. CV milik adik Bu Made tidak langsung runtuh, tetapi rekeningnya mulai diperiksa. Pak Wira tidak masuk penjara hari itu juga seperti cerita yang ingin cepat selesai. Ia kehilangan sesuatu yang baginya lebih menyakitkan. Kendali mutlak. Keluarga besar tidak lagi menelan perkataannya sebagai hukum. Tetangga yang dulu berbisik mulai berhati-hati. Di pasar, pedagang sayur kembali menyapaku, meski dengan nada canggung. Di sekolah, wali kelas Sekar memanggil beberapa orang tua dan menegur obrolan yang menyeret anak-anak ke urusan orang dewasa. Sekar kembali masuk kelas, tetapi ia tidak lagi berlari seceria dulu. Ia lebih sering menggenggam tanganku lebih kuat saat melewati gerbang. Itulah harga yang tidak bisa dikembalikan oleh dokumen apapun. Bagas meminta maaf berkali-kali. Pada malam setelah pertemuan itu, ia duduk di lantai kamar, menangis tanpa suara, berkata bahwa ia dibesarkan untuk takut kepada ayahnya, bahwa ia mengira diam adalah cara menyelamatkan kami. Aku mendengarkan, tetapi hatiku tidak langsung pulang kepadanya. Ada pengkhianatan yang tidak terjadi karena seseorang menusuk, melainkan karena ia membiarkan orang lain menusuk sambil menunduk. Aku tidak meminta cerai saat itu juga. Aku juga tidak memeluknya seolah semua selesai. Kami menjalani konseling, tinggal sementara di rumah kontrakan kecil dekat sekolah Sekar, jauh dari rumah besar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menata lemari sendiri tanpa takut ada yang memeriksa, memasak karena ingin, bukan karena harus membuktikan diri sebagai menantu baik. Sebagian aset akhirnya dipulihkan, petak tanah yang menjadi hakku dicatat dalam proses terpisah, rumah tinggal tidak lagi bisa dialihkan sepihak, dan sebagian uang dari transfer ilegal dikembalikan melalui kesepakatan hukum sementara. Emas keluarga yang dituduhkan kepadaku ternyata berada di brankas Bu Made, dibungkus kain merah bersama kwitansi lama. Ia tidak pernah meminta maaf langsung. Ia hanya mengirim pesan lewat Bagas, "Ibu terlalu takut keluarga kehilangan pegangan." Aku membaca pesan itu sekali, lalu menghapusnya.
Ketakutan tidak memberi seseorang hak untuk menghancurkan orang lain. Damar tetap membantuku sampai proses awal selesai. Hubungannya dengan Pak Wira rusak parah. Ia keluar dari usaha keluarga dan membuka kios kecil di dekat pasar bersama temannya. Suatu sore, ia datang ke kontrakan membawa buku catatan keuangan keluarga lama. Bukan yang asli sepenuhnya, karena beberapa halaman memang sudah hilang, tetapi bagian yang tersisa sudah difotokopi dan dilegalisasi sebagai bukti pendukung. Sampul coklatnya tampak lebih rapuh daripada dulu. Ia meletakkannya di meja makan kecilku. "Mbak simpan salinannya," katanya. Yang asli sementara dipegang pengacara. Aku menyentuh sampul itu dengan hati-hati. Buku yang dulu hanya dianggap catatan tua, lalu menjadi bisikan bahaya, akhirnya berubah menjadi simbol bahwa ingatan keluarga tidak boleh hanya dimiliki oleh orang yang paling keras suaranya. Di dalamnya ada tulisan kakek Bagas, angka-angka, nama ayahku, dan jejak perjanjian yang hampir dikubur. Tetapi ketika aku memegangnya, aku tidak merasa menang sepenuhnya. Aku merasa lelah. Aku merasa lebih tua dari 28 tahun. Aku merasa ada bagian diriku yang tertinggal di ruang tamu itu, bagian yang dulu percaya bahwa sabar selalu menyelamatkan keluarga. Beberapa bulan kemudian, saat upacara adat kecil digelar untuk pernikahan sepupu jauh Bagas di halaman rumah besar, aku datang hanya sebentar karena Sekar ingin melihat tari pembuka. Orang-orang menatapku dengan campuran rasa ingin tahu, hormat canggung, dan sisa gosip yang belum mati. Pak Wira duduk di kursi depan, tubuhnya masih tegak, tetapi tidak banyak orang lagi yang berkumpul meminta nasihatnya. Bu Made berdiri di sampingnya, tetap berkebaya rapi, tetap tersenyum, tetapi senyum itu tidak lagi menguasai ruangan. Ketika mata kami bertemu, ia segera menoleh. Aku tidak mendekat. Tidak semua hubungan perlu diperbaiki agar hidup bisa berlanjut. Bagas berdiri di sampingku, tidak menggenggam tanganku sebelum aku mengizinkan. Itu hal kecil, tetapi bagiku penting. Sekar menyandarkan kepala ke lenganku. "Ibu, kita pulang setelah tari selesai?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, kita pulang ke rumah kita." Kata rumah terdengar berbeda sekarang. Bukan lagi bangunan besar dengan foto keluarga dan barang warisan. Bukan ruang tamu tempat orang tua bisa memaksaku menandatangani hidupku. Rumah adalah tempat Sekar bisa tidur tanpa mendengar namaku disebut dengan hinaan. Rumah adalah meja kecil tempat map hukum, buku pelajaran anak, dan buku catatan keuangan lama bisa berdampingan tanpa ada yang disembunyikan. Saat tari selesai, gamelan masih berbunyi pelan, dan aku berjalan keluar halaman tanpa menunggu izin siapapun. Di gerbang, aku menoleh sekali. Rumah besar itu masih berdiri, tetapi bayangannya tidak lagi menelanku. Aku tahu proses hukum belum sepenuhnya selesai. Aku tahu Pak Wira mungkin akan terus mencari cara menjaga sisa kuasanya. Aku tahu Bu Made mungkin tidak pernah mengakui apa yang ia lakukan kepada Sekar dan kepadaku. Aku tahu pernikahanku dengan Bagas tidak akan pernah kembali polos seperti dulu. Tetapi aku juga tahu satu hal yang dulu hampir kulupakan. Kehormatan bukan pemberian keluarga besar, bukan hadiah dari mertua, bukan bisikan tetangga, dan bukan nama yang ditempelkan di belakang nama suami. Kehormatan adalah saat aku berani berdiri di depan meja yang sama tempat aku dihina, membawa bukti yang kukumpulkan dengan tangan gemetar, lalu menolak menjadi kebohongan yang mereka tulis untukku. Malam itu, di kontrakan kecil kami, Sekar tidur lebih cepat. Aku duduk sendirian di meja makan, membuka salinan buku catatan keuangan keluarga lama pada halaman yang memuat nama ayahku. Di sampingnya ada surat dari kantor pertanahan tentang peninjauan sertifikat, belum final, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa jalanku tidak sia-sia. Aku menyentuh tulisan tua itu dan menangis pelan, bukan karena kalah, bukan juga karena menang sepenuhnya, melainkan karena akhirnya aku boleh berhenti berpura-pura kuat di depan orang-orang yang dulu menikmati kelemahanku. Di luar, suara motor lewat, angin malam membawa bau tanah basah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak takut pada pagi berikutnya. Aku tidak mendapatkan semua yang hilang. Aku tidak mendapatkan kembali kepercayaan yang hancur. Tetapi aku mendapatkan kembali suaraku, sebagian hakku, dan masa depan Sekar yang tidak lagi berada di tangan orang-orang yang memakai cinta keluarga sebagai tali pengikat. Dan meski bekas luka itu akan tetap ada, aku tahu mulai malam itu, setiap halaman hidupku tidak lagi ditulis oleh Pak Wira, Bu Made,
atau siapapun yang mengira perempuan diam berarti perempuan kalah.